Oke, di sini Ibu akan meringkas materi bentuk akar. Itu ada apa aja. Yang pertama untuk materi bentuk akar itu rumusnya adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Cepat aja ya. Oke, yang pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, oke, di sini sesuai dengan namanya jumlah dan kurang. Berarti di sini prosesnya adalah penambahan dan pengurangan. Oke, akar itu bisa dijumlahkan dan bisa dikurangkan. Syaratnya adalah akarnya sama. Ketika akarnya sama, maka dia bisa dijumlahkan dan bisa dikurangkan. Ketika akarnya berbeda, maka dia berhenti sampai di situ. Oke, paham ya? Contohnya, oke, nanti setelah ini soal ya, kita tulis dulu, Ibu jelaskan. Contohnya adalah ketika 3 akar 2 ditambah dengan 3 akar 3, apakah bisa dijumlahkan? Tidak. Kenapa tidak? Karena akarnya berbeda. Di sini 2, di sini akar 3. Maka dia tidak bisa dijumlahkan atau stop sampai sini selesai. Gitu ya. Nah, ketika akarnya berbeda, dia tidak bisa dioperasikan, maka contoh berikut yang lainnya. Misalkan, akar 2 ditambah 3 akar 2, apakah bisa dijumlahkan? Bisa. Kenapa? Karena akarnya sama. Nah, di sini ada berapa? Ada 1. Jika tidak ditulis, maka di sini ada 1. Oke, 1 akar 2 ditambah 3 akar 2 hasilnya menjadi, nah karena di depan ada 1, kemudian jumlahkan 3, maka 1 ditambah 3 akar 2. Hasilnya adalah 4 akar 2. Selesai. Ini disebut sebagai penjumlahan, bisa juga pengurangan akar. Di sini akar 2 ya contohnya ya. Oke. Di sini penjumlahan. Nah, pengurangan nanti sama aja, jalannya sama. Bisa dikurangkan itu jika bentuk akarnya itu sama. Dan tidak bisa dikurangkan jika bentuk akarnya berbeda. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Oke. Nomor 1 kita akan membahas itu dulu. Oke, sudah ya, silakan dicatat. Kemudian untuk yang nomor 2. Nomor 2 gimana? Apa Bu yang mau disampaikan? Yang nomor 2, seperti halnya ada penjumlahan, ada pengurangan, maka berlanjut operasi perkalian. Di sini operasi perkalian. Nah, perkalian bentuk akar. Diingat-ingat, bentuk akar. Perkalian bentuk akar itu gimana ya? Oke, kalau perkalian akarnya berbeda bisa tidak? Sangat bisa. Contohnya adalah akar 2 dikali akar 3. Hasilnya berapa? Akar 2 kali akar 3. Akar 2 kali akar 3 sama saja dengan 2 dikali 3. Akar dari 2 dikali 3 yaitu akar 6. Bisa disederhanakan? Tidak, maka selesai. Itu contoh perkalian. Oke, perkalian itu ada banyak ya. Jadi jika contohnya adalah 2 aja, 2 akar 3 dikali akar 2. Nah, cara mengalikannya adalah sama. Yang di luar dikalikan dengan di luar, yang di dalam akar dikalikan dengan akar. Jadi, bilangan dikalikan dengan bilangan biasa, akar dikalikan dengan akar. Nah, bilangan biasa di sini ada angka 1, karena tidak ditulis, maka angkanya 1. Ditulis menjadi 2 kali 1, kemudian akar 3 kali akar 2. Menjadi 2 kali 1 adalah 2, akar 3 kali akar 2 adalah akar 6, maka 2 akar 6. Begitu contohnya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, jadi ini tadi penjumlahan dan pengurangan serta perkalian bentuk akar. Maka sekarang lanjut dengan pembagian bentuk akar. Oke. Jadi bentuknya seperti ini, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar dan perkalian bentuk akar. Seperti itu ya.
Oke, tahu caranya? Silakan dicatat. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pembagian bentuk akar. Selagi dicatat, silakan videonya diberhentikan terlebih dahulu, nanti dilanjut dengan pembagian bentuk akar. Gitu ya. Oke, langsung. Untuk pembagian bentuk akar, sekarang dihapus dulu. Oke, pembagian bentuk akar di sini yaitu sama dengan menyederhanakan bentuk pecahan bentuk akar. Dengan cara seperti apa? Yaitu kalian nanti harus mengetahui yang disebut sebagai sekawan. Kita tulis dulu. Pembagian bentuk akar. Oke, pembagian bentuk akar. Nah, pembagian bentuk akar sendiri, sebentar. Oke, pembagian bentuk akar. Contohnya yang disebut sebagai pembagian itu kan nanti bentuknya adalah per, seperti A per B. Kalian harus tahu pembagian itu bentuknya di sini seperti ini. Jadi nanti kita akan menggunakan rumus yaitu menyederhanakan pecahan bentuk akar. Oke, menyederhanakan pecahan bentuk akar. Ini maksudnya yang disederhanakan apa sih, Bu? Yang disederhanakan adalah pecahan ini tidak boleh berbentuk akar. Apanya yang tidak boleh berbentuk akar? Yang tidak boleh berbentuk akar adalah penyebutnya. Jadi sini adalah penyebutnya tidak boleh berbentuk akar. Gitu ya. Penyebutnya tidak boleh berbentuk akar. Nah, yang disebut sebagai penyebut itu yang mana? A per B, maka A ini disebut sebagai pembilang, B disebut sebagai penyebut. Nah, mana yang tadi disebut penyebut? Nah, jadi ini itu tidak boleh berbentuk akar. Ketika ini berbentuk akar, maka harus dioperasikan sampai hilang akarnya. Caranya gimana? Caranya yaitu dikalikan dengan sekawan. Nah, dari sini kalian butuh apa itu yang dimaksud dengan sekawan. Sekawan ini adalah sekawan ini gunanya adalah untuk menghilangkan bentuk akar. Sekawan ini gunanya untuk menghilangkan bentuk akar. Nah, menghilangkan bentuk akar seperti apa? Contohnya ya, jika ada akar A, maka dia sekawannya juga akar A. Ketika akar B, maka sekawannya juga akar B. Nah, artinya jika ini dikalikan dengan sekawannya, maka akarnya hilang. Akarnya hilang. Contoh, akar 3 dikali akar 3, maka hasilnya menjadi 3. Akarnya hilang. Gitu ya. Paham? Oke. Contoh soal. Dari sini silahkan dicatat dulu. Pembagian bentuk akar A per B itu penyebutnya tidak boleh berbentuk akar. Nah, yang dimaksud sebagai pembilang itu adalah pecahan yang ada di atas dan penyebut itu adalah pecahan yang ada di bawah. Nah, caranya gimana? Caranya harus dikalikan dengan sekawan supaya penyebutnya tidak ada bentuk akar. Nah, akar A dikali dengan akar A, maka hasilnya menjadi A, karena dikalikan dengan sekawannya. Ini contohnya adalah akar 3 dikali akar 3, maka hasilnya adalah 3. Oke, lanjut. Nah, Bu, kalau misalkan, sebentar. Nah, kalau bentuknya itu seperti ini. 1 dibagi akar 5. 1 dibagi akar 5. Penyebutnya berbentuk akar kan? Nah, harus dikalikan dengan sekawannya. Sekawan dari akar 5 itu tetap akar
Jika penyebutnya dikali dengan akar 5, maka pembilangnya harus dikalikan dengan akar 5. Supaya ini artinya ketika ini dikalikan akar 5 per akar 5 ini sama saja dikalikan dengan 1. Jadi ini tidak akan berubah. Angkanya itu artinya nilainya tidak berubah, tetapi bentuk angkanya itu bisa berubah. Contoh, 1 dikali akar 5 adalah akar 5. Akar 5 dikali akar 5. Tadi catatan, akar 5 dikali dengan akar 5. Ini dengan sekawannya, maka akarnya hilang menjadi 5. Oke, penyebutnya tidak ada akarnya. Berarti ini, lanjut ya, berarti ini benar karena penyebutnya tidak berbentuk akar. Nah, akar 5 ini ada berapa jumlahnya? Ada 1. Ketika tidak ada tulisannya, maka di sini adalah 1. Berarti 1 akar 5 per 5. Bisa diubah lagi? Bisa, lanjut. Supaya dipisah menjadi 1 per 5 akar 5. Selesai. Ini adalah caranya. Seperti ini ya, dikalikan dengan sekawannya. Hasilnya menjadi 1 per 5 akar 5. Sama halnya dengan 1 per akar 2. Hasilnya menjadi, oke, dikalikan dengan sekawannya. Hasilnya adalah akar 2 per 2 menjadi 1 per 2 akar 2. Oke, jadi seperti itu. Semuanya caranya sama. Oke, nah sekarang langsung lanjut. Jika akarnya, penyebutnya itu berbentuk akar, tetapi dalam bentuk operasi penjumlahan ataupun perkalian. Nah, kalau sekawannya itu berbentuk operasi gimana ya caranya? Oke, kita cek. Kan kalau akar A, maka sekawannya adalah akar A. Nah, kalau bentuknya operasi penjumlahan, akar A ditambah akar B, maka sekawannya adalah akar A dikurang akar B. Jadi ini angkanya sama, bedanya pada operasinya. Jika di sini penjumlahan, maka di sini menjadi pengurangan. Jadi akar A ditambah akar B, itu sekawannya adalah akar A dikurang akar B. Ini begitu pula sebaliknya, jika ada akar A dikurangi akar B, maka sekawannya adalah akar A ditambah akar B. Itu bentuknya seperti ini. Ini macam-macam sekawan. Oke, yang berubah, jadi angkanya itu sama, yang berubah hanya operasinya. Ini disebut sekawan, supaya akarnya hilang. Disebut sekawan ya. Oke, sekarang contohnya. Ini kapan digunakan? Ketika dia berada di posisi sebagai penyebut. Contohnya, contoh. Langsung ya. 3 per akar 5 plus akar 2. Nah, gini. 3 per akar 5 tambah akar 2. Tadi ini kan bentuknya positif. Tadi kan, nah maka ini angkanya sama, hanya operasinya di sini harus diganti menjadi pengurangan, nanti dikalikan. Berarti dikalikan dengan sekawannya menjadi akar 5 dikurangi akar 2 per akar 5 dikurangi akar 2. Ingat ya, di sini yang berubah adalah ini, yang berubah adalah operasinya. Jadi sekawannya ini hanya berubah pada operasinya. Contoh, 3 kali ini ditulis 3 kali akar 5 min akar 2 per 3 kali akar 5 min akar 2 per, di sini akar 5 kali akar 5 adalah 5. Positif dikali dengan negatif menjadi negatif. Akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Tadi sesuai dengan sekawan. Nah, sesuai dengan sekawan, maka hasilnya menjadi
akar 5 min akar 2 per 5 kurangi 2 adalah 3. Bisa disederhanakan? Bisa. Dicoret-coret. Bukan dicoret ya, misalnya dibagi 3 menjadi 1, dibagi 3 menjadi 1. Karena di sini 1 dibagi 1 di sini, maka ini tidak berguna lagi menjadi 5. Akar 5 min akar 2. Selesai. Seperti itu. Jadi cara mengerjakannya ini seperti ini. Inilah yang disebut sebagai sekawan. Penyederhanaan bentuk akar, penyederhanaan pecahan bentuk akar itu masuk sebagai pembagian bentuk akar. Jadi seperti itu. Nah, sekarang contoh soalnya silahkan dikerjakan. Ini tugas yang kedua ya. Untuk semuanya silahkan dikerjakan. Setelah ini akan intinya setelah akhir sesi ini, akhir video, silahkan dikerjakan. Tugasnya itu ada 4. Yang pertama operasi penjumlahan. Contohnya adalah nih. Oke, 3 akar 2 ditambah 2 akar 2 dikurangi 4 akar 2 hasilnya berapa? Apakah bisa dioperasikan penjumlahan dan pengurangan? Ingat loh, ketika bentuk akarnya sama maka dia bisa dioperasikan, ketika bentuk akarnya berbeda dia tidak bisa. Nah, jika tergabung seperti ini apakah bisa? Contoh, 4 akar 5 dikurangi 3 akar 5 ditambah 2 akar 2 ditambah 6 akar 5 hasilnya adalah nanti ini ya, 4 akar 5 dikurangi 3 akar 5 ditambah 2 akar 2 ditambah 6 akar 5. Kemudian yang ketiga kita masuk bentuk perkalian. Perkaliannya contohnya adalah 3 akar 2 dikali akar 3 akar 2 dikali akar 3. Yang keempat ini mencakup, jadi tugasnya ini mencakup keempat operasi ya. Ada perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan pembagian. Nah di sini nanti yang keempat yaitu 4 akar 5 dikali 2 akar 2 hasilnya berapa? Seperti ini. Yang kelima, silahkan disederhanakan bentuk dari 9 per 9 per akar 6 plus akar 3. Ini gimana sih cara menyederhanakannya? Jadi tugasnya adalah ini. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di akhir pembelajaran. Terima kasih.